Selamat pagi, Pak Heri dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Stefani dan teman saya Jennifer akan menjelaskan tentang uji struktural equation model. Baik, yang pertama ada 270 sampel dan 96 indikator dengan missing values 0 yang artinya tidak ada data yang terlewat. Baik, yang pertama variable dependent yang akan kita pakai adalah JRES. Kita pindahkan dulu sebelah kanan. Lalu untuk variabel independennya kita ambil JCIS. Kita pindahkan di sebelah sini dulu. Lalu untuk yang moderatornya kita ambil FIS. Lalu untuk yang terakhir mediator kita akan ambil JS. Nah, setelah ini kita atur dulu dan rapikan dulu dengan variabel dependent JRES. Kita pilih align indikator strike. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk yang variabel independennya kita align indikator left. Lalu untuk yang JS kita align indicators bottom. Dan yang ini kita align indicators top. Lalu kita rapikan dulu. Selanjutnya kita ganti namanya terlebih dahulu. Yang ini jadi JRES. Nah, untuk yang lain juga mengikuti sesuai dengan nama variabelnya. Selanjutnya, kita akan menghubungkan antar variabel ke arah variabel dependent di sebelah kanan JRES ini. Nah, ini yang pertama. Ini kita ke sini. JCIS ke JRES, lalu FES ke JRES. Nah, setelah dihubungkan, otomatis warnanya akan menjadi biru, di mana artinya seluruh variabel sudah terhubungkan ke variabel dependent di sebelah kanan ini. Nah, untuk variabel JCIS ini tidak langsung terhubung ke JRES, namun terhubung ke JS terlebih dahulu, di mana variabel JS ini merupakan perantara antara variabel independent dan variabel dependent, yang bisa kita sebut sebagai variabel mediator. Nah, lalu selanjutnya kita akan memakai moderating effect untuk menambahkan variabel moderatornya. Nah, di sini kita atur untuk moderatornya kita ambil Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa pindahkan di bagian sini. Nah, dengan begini kita sudah punya 4 variabel lengkap ya. Yang pertama ada JRES sebagai variabel dependent, lalu ada variabel JCIS sebagai variabel independent, JS sebagai variabel mediator, dan FIS sebagai moderatornya. Oke, selanjutnya kita akan calculate dengan memilih algoritma PLS. Nah, lalu kita start calculation, kita tunggu. Nah, kita kembali ke project kita. Nah, lalu kita lihat, kita cek satu-satu apakah ada yang tidak memenuhi syarat, yaitu di mana syaratnya harus di atas 0,7 dan di bawah 0,9. Sehingga kita harus cek satu-satu dan menghapus angka yang tidak sesuai dengan syaratnya. Seperti FIS 1 ini ya. Oke, kita delete. Nah, setelah kita delete, kita harus calculate lagi. Start calculation. Dan kita cek lagi apakah masih ada, dan ternyata masih ada, yaitu di FIS 2. Kita delete lagi, lalu kita calculate ulang lagi. Nah, kita kembali lagi ke project dan ternyata sudah selesai. Nah, lalu untuk selanjutnya kita lihat ke JRES. Di sini yang paling rendah adalah JRES 4, yaitu 0,518. Jadi kita delete terlebih dahulu. Lalu kita calculate ulang. Nah, lalu kita lihat apakah masih ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, di sini ada JRES 3. JRES 2. Jadi kita delete lagi. Kita calculate ulang dan cara ini dilakukan sampai memenuhi syarat angka-angkanya ya. Oke, setelah JRES kita beralih ke JCIS. Kita lihat mana yang paling rendah. Kita delete terlebih dahulu, lalu kita calculate ulang kembali. Nah, ternyata masih ada JCIS 5, kita delete lagi, lalu kita calculate ulang lagi. Nah, setelah selesai untuk JCIS-nya, kita lanjutkan ke JS. Dan di sini
ada CS5 yang belum memenuhi syarat, jadi kita delete, lalu kita calculate ulang. Nah, setelah sesuai syarat semuanya, kita rapikan dulu dengan align indikator stop, lalu yang ini yang align indikator right, yang ini bottom, dan yang ini left. Setelah variabel sudah aman dan memenuhi syarat, maka kita akan beralih ke analisisnya. Baik, selanjutnya adalah kita harus memastikan apakah data yang sudah kita peroleh ini memiliki nilai yang baik atau belum. Nah, untuk cara mengetahui apakah data tersebut sudah baik atau belum, kita bisa mengetahuinya dengan melalui beberapa uji yang dilakukan. Untuk uji yang pertama adalah kita bisa melakukan dengan uji outer model. Nah, untuk uji outer model sendiri, ini digunakan untuk mengatur seberapa besar korelasi yang dimiliki oleh indikator dengan konstruknya. Untuk uji outer model sendiri, kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui uji validitas atau validity. Untuk uji validitas atau validity, kita bisa mengetahuinya melalui opsi outer loading. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa angka yang ditunjukkan berwarna hijau dan tidak didapati angka yang berwarna merah, yang memiliki arti seluruh nilai yang dimiliki telah berada di atas nilai 0,7. Sehingga pada outer loading sendiri dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan memiliki korelasi yang tinggi antar indikator dalam satu konstruk, sehingga menjadikan nilai outer loading valid. Pada uji outer model yang kedua, kita bisa melalui uji diskriminan validity. Setelah itu, kita juga bisa melalui cara yang kedua pada outer model, yaitu melalui uji diskriminan validity. Nah, untuk uji diskriminan validity sendiri, kita bisa melihat dari dua nilai. Nilai yang pertama adalah melalui nilai AVE, dan yang kedua adalah nilai dari cross-loading. Pada tahap yang pertama adalah pada nilai AVE, kita bisa masuk ke construct reliability and validity. Nah, setelah itu kita bisa melihat pada kolom tabel average variance extract. Nah, di sini menunjukkan angkanya semuanya berwarna hijau dan tidak ada angka yang berwarna merah. Setelah itu kita juga bisa melihat dari grafik yang dimiliki oleh AVE, dan di sini juga ditunjukkan warna dari grafik ini berwarna hijau semua. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa nilai yang dimiliki juga sudah berada di atas nilai 0,7. Sehingga pada nilai AVE sendiri dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan memiliki nilai diskriminan validitas yang baik. Selanjutnya, setelah AVE kita juga bisa melihat dari nilai cross-loading. Untuk nilai cross-loading sendiri kita dapat temukan dengan pada opsi diskriminan validity, kemudian kita bisa pilih cross-loading. Nah, pada cross-loading sendiri dapat kita lihat bahwa di sini tidak ada angka yang ditunjukkan dengan warna merah, dan ini menunjukkan data yang digunakan tidak terdapat permasalahan diskriminan validity karena tidak ada angka yang berwarna merah. Selanjutnya, setelah kita melalui uji yang pertama yaitu uji outer model, kita juga bisa melakukan dengan uji yang kedua ini. Uji yang kedua ini bernama uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri digunakan untuk memastikan kuesioner data yang kita gunakan ini menggunakan data yang valuable atau tidak. Untuk uji reliabilitas sendiri kita bisa melalui dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mengetahui berdasarkan nilai Cronbach alpha. Untuk Cronbach alpha sendiri kita bisa menjumpai pada opsi construct reliability and validity. Setelah itu kita bisa melihat pada opsi Cronbach alpha. Nah, pada Cronbach alpha sendiri dapat dilihat bahwa grafik yang dimiliki adalah berwarna hijau. Warna hijau ini didapatkan karena seluruh nilai yang kita peroleh tadi itu berada di atas 0,7. Dan artinya, seluruh konstruk data ini memiliki konstruk reliabilitas yang baik dan juga sifatnya adalah reliable. Selain Cronbach alpha, kita juga bisa melihat dari nilai reliabilitas kompositnya. Nah, untuk mengetahui cara tersebut, kita bisa klik Composite Reliability. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa grafiknya berwarna hijau. Nah, sama seperti Cronbach alpha, grafiknya berwarna hijau karena nilai yang kita miliki
juga sudah berada di atas 0,7. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan pada composite reliability ini sendiri adalah pada grafik ini tidak ditemukan suatu permasalahan dalam variabel dan data juga memiliki reliabilitas yang tinggi. Baik, setelah kita melalui uji outer model, kemudian uji reliabilitas, kemudian yang ketiga kita juga bisa melalui uji inner model. Nah, untuk uji inner model sendiri, ini dilakukan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel lain. Uji inner model ini juga bisa dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan melalui R-square. Nah, untuk melalui R-square, kita juga bisa klik pada opsi R-square. Pada R-square ini dapat ditunjukkan bahwa semakin tinggi data yang kita miliki, maka hubungan yang baik antar variabel juga semakin tinggi pula. Cara yang kedua selain R-square adalah kita bisa melalui bootstrapping. Nah, untuk bootstrapping sendiri kita bisa masuk dalam menu calculate, kemudian kita pilih bootstrapping, kemudian start calculation. Setelah itu akan muncul seperti yang ditunjukkan pada halaman ini. Baik, setelah kita melakukan bootstrapping, dapat dilihat pada p-values menunjukkan bahwa nilai yang dimiliki adalah berwarna hijau, yang artinya data yang digunakan menunjukkan hasil yang signifikan kuat antara variabel laten 1 dengan variabel laten yang lain. Selanjutnya pada uji inner model kita juga bisa melakukan melalui moderating effect atau pengujian algoritma. Kita juga bisa masuk melalui opsi simple slope analysis, kemudian akan muncul sebuah grafik. Singkatnya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara competitive advantage dengan environmental turbulence memiliki hubungan relatif dalam kondisi turbulence maupun tidak terjadi turbulence. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.